Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Ketua biara, pensuci jagat, tidak bisa lagi menahan kegeramannya kepada seorang pemuda gondrong yang tiba-tiba saja muncul dan mengerahkan 100 biarawati untuk menyerangnya dengan pedang. Bisa selamatkah pemuda itu? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Maka angin dahsyat laksana topan menderu ke bawah, memapasi serangan-serangan lawan. Betapapun puluhan biarawati itu bersikeras menyerbu ke atas dan kerahkan tenaga dalam serta ilmu meringankan tubuh mereka, namun tiada berhasil. Mereka laksana tertahan oleh satu dinding baja yang tak kelihatan. Setiap mereka melesat ke atas, tubuh mereka kembali mental ke bawah, berpelantingan. Banyak yang mendeprok jatuh duduk. Heranlah sang ketua biara pensuci jagat menyaksikan hal ini. Ilmu apakah gerangan yang dimiliki pemuda itu? Demikian dia membatin. Melihat betapa orang-orang yang mengalami kesia-siaan tiada hasil melakukan serangan mereka, maka Supit Jagat sendiri segera turun dari mimbar dan berseru, "Pemuda, turunlah, hadapi aku." Ketua biara, sungguh satu kehormatan yang kau sendiri juga mau turun tangan pada budak hina ini. Dan sementara itu, sepasang mata si pemuda melirik ke pintu di ujung kanan yang kini tiada terjaga lagi, karena keseluruhan biara di ruangan itu ambil bagian menyerangnya. Tapi melanjutkan si pemuda, sementara kedua telapak tangannya masih terus juga dipukulkan berkali-kali ke bawah, memapasi serangan-serangan lawan. "Harap maaf ya, saat ini aku tidak punya kesempatan untuk main-main dengan kau. Lagi pula, aku anggap kita semua ini adalah orang satu golongan. Sampai jumpa, ketua biara." Pemuda itu melompat ke samping, lalu menukik ke arah pintu. Penasaran sekali ketua biara pensuci jagat, lepaskan satu pukulan jarak jauh yang dahsyat. Pluak! Sebagian tiang pintu yang besarnya lebih dari sepemeluk tangan hancur lebur. Tapi si pemuda sudah lenyap. "Kejar!" teriak Supit Jagat. "Kita mesti tangkap manusia itu, hidup atau mati." Maka ruangan besar itu pun kosong melompong. Kini semua biarawati termasuk Supit Jagat menghambur keluar. Seluruh halaman diperiksa, pintu gerbang dibuka, dan belasan biarawati mengejar keluar dan belasan lainnya melompat ke atas atap. Namun si pemuda lenyap tiada bekas. Supit Jagat memerintahkan orang-orangnya untuk kembali masuk ke dalam biara. Dan waktu mereka memasuki ruangan pertemuan tadi, semuanya pun terkejutlah. Di lantai ruangan, di kursi-kursi, dan di beberapa bagian dinding ruangan sebelah bawah bertebaran puluhan deretan angka 212. 212, desis Supit Jagat. Ketua biara pensuci jagat ini memandang biarawati angkatan tua. Ya, hanya mereka yang seumur dengan dialah yang mengerti apa arti angka 212 itu. Sedang biarawati angkatan muda hanya melongok tak mengerti. Ketua biara pensuci jagat memberi isyarat pada kira-kira 10 orang biarawati angkatan tua agar mengikutinya masuk ke dalam sebuah kamar. Ketua biara ini duduk di kursi goyang yang dulu menjadi kursi kesayangan ketua mereka yang telah meninggal dunia.
Sekarang kita sudah tahu siapa adanya pemuda itu, berkata Supit Jagat. Dia bukan lain dari Wiro Sableng, pendekar kapak maut Naga Geni 212, murid Eyang Sinto Gendang di puncak Gunung Gede yang menurut guru kita tempo hari merupakan kawan baiknya. Kalau begitu, menyela biarawati 5 yang bertubuh gemuk pendek dan yang tadi paling gemas terhadap pemuda itu. Keterangan yang diberikannya bukan omong kosong belaka. Betul, Supit Jagat anggukan kepala. Kalau dia memang golongan kita sendiri, sama-sama golongan putih, kata biarawati 9. Kenapa sih tidak siang-siang dia terangkan diri? Ya, pemuda itu memang aneh, menyaut ketua biara pensuci jagat. Kadang-kadang orang menganggapnya pemuda gila, edan, kurang ingatan. Kalau kalian kenal pada gurunya Eyang Sinto Gendang itu lebih gila lagi. Gila dan edan, bicara seenaknya. Bahkan dalam bertempur menyambung nyawa pun dia tertawa-tawa atau bersiul-siul seperti yang kalian lihat tadi. Sinto Gendang ataupun muridnya yang tadi memang bukan orang-orang yang suka agul-agulkan nama atau obral gelar di mana-mana. Perasa itulah sebabnya pemuda tadi tidak mau kasih keterangan siapa dia sebenarnya. Sunyi beberapa lamanya. Ketua, bagusnya kita segera bersiap-siap menjaga segala kemungkinan atas datangnya pendekar pemetik bunga itu. Ya, biarawati 1, kau atur semuanya. Perketat penjagaan, tambah alat-alat rahasia di sekitar tembok dan pintu gerbang. Perintah akan kami jalankan, Ketua, saut biarawati 1, lalu bersama kawan-kawan yang lain segera meninggalkan tempat itu setelah terlebih dahulu menjura memberi hormat. Sementara itu, 2 orang biarawati muda yang kelelahan mencari-cari Wiro Sableng di luar tembok halaman dan yang bekerja di bagian dapur biara segera langsung menuju ke bagian dapur itu. Sesudah minum melepaskan dahaga, mereka bermaksud akan meneruskan pekerjaan mereka sehari-hari di dapur. Namun betapa terkejut yang kedua biarawati sewaktu masuk ke dalam dapur, mereka mendapatkan seorang pemuda yang bukan lain Wiro Sableng, pendekar maut Naga Geni 212, tengah duduk di sebuah kursi dengan angkat kaki dan melahap nasi. Asik makan dan menggerogoti paha ayam goreng sisa malam tadi. Segera keduanya hendak berteriak. Sssst! Wiro Sableng letakkan jari telunjuknya di atas kedua bibirnya, sedang mulutnya saat itu menggembung penuh nasi. Tapi, mana mau 2 biarawati tak mau berdiam diri. Keduanya sama hendak berteriak lagi dan menghambur dari dapur. Wiro tak dapat berbuat lain. Ia hantamkan 2 jari tangannya ke muka. Dengan serta-merta, tubuh kedua biarawati itu berhenti mematung. Mulut mereka yang tadi hendak berteriak terbuka lebar-lebar, tapi tak satu suara pun yang keluar. Itulah ilmu totokan jarak jauh yang lihai sekali telah dilepaskan oleh murid Eyang Sinto Gendang. Dan selanjutnya, seperti tak ada kejadian apa-apa, seperti di rumahnya sendiri, Wiro Sableng meneruskan melahap makanannya. Selesai makan dan meneguk air, pendekar kapak maut Naga Geni 212 ini segera tinggalkan dapur itu. Sewaktu 4 orang biarawati yang juga bekerja di dapur memasuki dapur, keempatnya terkejut mendapatkan 2 kawan mereka berdiri tak bergerak sedang mulut menganga. Nyatalah mereka telah ditotok. Segera totokan itu dilepaskan. Siapa yang menotok kalian? Pemuda itu. Maksudmu Wiro Sableng, pendekar 212? Iya, saut yang seorang lagi memberi keterangan. Kami kan haus dan mau minum, lalu melanjutkan tugas sehari-hari. Tahu-tahu pemuda itu sudah nongkrong di kursi sana, melahap nasi dan makan daging ayam. Pantas
Cari-cari di luar gedung tidak ada. Tak taunya nongkrong di dapur. Mudah lapar. Ketika hal itu dilaporkan kepada Ketua Biara Pansuci Jagat, mula-mula dalam keterkejutannya Supit Jagat setengah tak percaya. Namun kemudian tiba-tiba meledaklah suara tertawanya. Hahaha. Biarawati yang datang melapor itu pun akhirnya ikut-ikutan pula tertawa. Bagaimana kelanjutan keseruan kisah pendekar kita ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.